Oke, kita sudah masukkan nomor induk mahasiswa. Berikutnya kita klik validasi. Oke, dengan demikian ini sudah ketemu ya teman-teman. Kalau misalkan ketika kita klik validasi, kemudian teman-teman pilih untuk lokasi tesnya ini di mana. Nah, ini tentunya kita memilih yang paling dekat ya teman-teman. Nah, di sini ditunjukkan adalah per provinsi seperti itu. Baiklah sobat semuanya, kabar gembira sudah dibuka pendaftaran PPG Prajabatan 2022. Setelah teman-teman di sini memenuhi persyaratan-persyaratannya ya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pada video ini kita akan berbagi update dan tutorial kira-kira bagaimanakah cara untuk melakukan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022. Tentunya kita mengikuti tata cara yang ada pada surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek ini teman-teman. Yang mana nanti untuk kita melakukan pendaftaran inilah batasnya nanti. Di sini untuk pendaftarannya ini adalah tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni ya 2022. Bagaimanakah tutorial untuk mendaftar PPG Prajabatan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita langsung saja buka yaitu di Google ya untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan yang tadi kita sudah pelajari ya untuk tata caranya dari panduan yang ada pada surat edaran Kemdikbud untuk PPG Prajabatan. Yang pertama, di sini kita berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya di sini kita langsung saja klik di sini ya, yaitu daftar PPG Prajabatan. Kita klik di sini. Nah, berikutnya karena kita ingin mendaftar sebagai peserta, maka kliknya ini yang bawah teman-teman, daftar sebagai peserta program pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat untuk berprofesi sebagai guru. Untuk melakukan pendaftaran ini kita klik di sini, kita klik daftar sebagai peserta. Kemudian di sini kita masukkan alamat surel kita. Alamat surel itu apa sih? Alamat surel itu adalah alamat email teman-teman. Kita masukkan alamat email pribadi kita di sini ya. Oke, kita buka alamat email kita. Oke, ini tadi kita baru saja membuat email baru ya, khusus untuk kita untuk melakukan pendaftaran PPG Prajabatan ini. Nah, sekarang kita buka email. Sekarang kita buka dikarenakan setelah kita melakukan pendaftaran, kita nanti akan diminta untuk aktivasi akun ya, melalui link aktivasi yang dikirim ke email. Kita udah buka email. Dan di sini kita coba klik di sini untuk bagian nama, nanti akan ditunjukkan untuk alamat email kita. Setelah kita mengcopy nama email kita, kemudian kita masukkan sebagai surel. Oke, kita sudah masukkan alamat surel kita dengan berakhiran @gmail.com ya. Kemudian kita klik I am not robot. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke, pendaftaran sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang pendaftaran sudah berhasil. Nah, berikutnya di sini kita bisa klik tutup. Selanjutnya kita buka email kita sesuai dengan email yang kita daftarkan ini. Oke, sekarang kita buka email untuk melakukan yaitu konfirmasi atau aktivasi. Oke, sekarang kita sudah masuk ya ke email kita. Berikutnya di sini sudah ada email dari SimPKB PPG Prajabatan. Kita klik saja untuk konfirmasi pendaftaran. Berikutnya di sini kita ada link konfirmasi ya. Nah, di sini kita klik di sini. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya setelah kita lakukan konfirmasi. Nah, berikutnya di sini kita ini masuk pada tahap pembuatan akun SimPKB teman-teman. Jadi pembuatan akun SimPKB untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, di sini kita masukkan nick kita. Untuk yang di atas, ini kita masukkan nomor induk kependudukan kita. Kemudian kita masukkan nama kita. Kita pilih jenis kelamin, kemudian kita masukkan tanggal lahir, kemudian kita klik selanjutnya, teman-teman. Oke, kita masukkan dulu. Oke, di sini setelah kita masukkan nomor induk kependudukan, kita isikan nama, kita pilih jenis kelaminnya, kita isikan pilih untuk tanggal lahirnya, teman-teman. Untuk tanggal lahirnya di sini akan diberikan ya melalui sistem. Nah, ini kita tinggal klik saja di sini. Kemudian kita pilih untuk tanggal lahir kita ini tanggal berapa. Nah, di sini kita pilih untuk tahunnya dulu. Nah, di sini kita bisa scroll pada bagian tahun ya.
Nah, di sini kalian bisa scroll, kalian lahirnya itu di tahun berapa. Ini kita pilih tahunnya dulu. Kemudian di sini barulah kita mengambil bulannya, teman-teman. Nah, kita mengambil bulannya, kemudian kita pilih tanggalnya. Nah, berikutnya setelah kita memilih tanggal dan tahun kita bisa klik OK. Nah, berikutnya di sini kita lanjutkan, yaitu kita klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini kita memasukkan kata sandi ya. Nah, atur kata sandi. Silahkan atur kata sandi Anda, gunakan minimal 8 karakter ya, dengan kombinasi huruf dan juga angka. Kemudian kita klik simpan kata sandi. Oke, berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Selamat, kata sandi Anda sudah berhasil kami simpan ya. Silahkan masuk ke aplikasi PPG Prajabatan. Nah, sekarang setelah kita berhasil seperti ini, kita masuk, kliknya di sini, login ke SIM PKB PPG Prajabatan. Kita klik masuk. Nah, berikutnya di sini kita masukkan alamat email, alamat surel yang tadi kita buat di depan ya, teman-teman. Untuk masuk ke aplikasi PPG Prajabatan ini, kita masukkan juga sandi yang baru saja kita buat. Kemudian kita klik masuk. Nah, berikutnya di sini kita sudah berhasil ya membuat akun SIM PKB-nya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih bingung kemarin bertanya bagaimana cara membuat akun SIM PKB untuk PPG Prajabatan. Caranya itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tuntas ya. Dan berikutnya di sini kita bisa melanjutkan untuk pendaftaran, teman-teman. Nah, di sini untuk pendaftarannya ini adalah nanti ada 2 tahap ya. Yang pertama, ini kita mengisi daftar riwayat hidup CV, kurikulum CV. Kemudian di sini kurikulum vitae ya. Kemudian kita mengisikan IC. Nah, di sini untuk langkah seleksi ini seperti ini. Nanti kalau sudah selesai ada checklist warna hijau. Kemudian di sini untuk tahapan langkah-langkah seleksi tahap 1 calon peserta PPG Prajabatan ada diisi biodata diri dan juga IC. Nah, berikutnya di sini kita lengkapi dulu. Untuk yang pertama kita cek dulu ya. Kita cek, ini kita masuk pada angkatan 1 sebagai peserta. Kita coba klik pada bagian biodata diri dulu. Nah, pada bagian biodata diri di bagian 1 ini ada yang harus kita lengkapi ya, teman-teman. Nah, di sini biodata diri Anda sedang berada di seleksi tahap 1 pendaftaran program PPG Prajab. Anda memiliki waktu hingga nanti tanggal 30 ya, teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman terlewat yang ingin melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya di sini ada keterangan-keterangan. Nah, di sini nanti pastikan mulai dari informasi umum, biodata kemahasiswaan, bidang studi dan lain sebagainya. Ini nanti statusnya sudah checklist warna hijau seperti ini. Kalau di sini sudah checklist warna hijau, maka di sini kita akan bisa melanjutkan ya. Nah, di sini kalau misalkan di sini ada tanda tanya warna kuning, ini status syarat opsional. Opsional itu artinya bisa diisi, bisa tidak ya. Apabila tidak memiliki, maka tidak wajib diisi. Untuk yang di sini warnanya kuning ini, teman-teman. Kemudian untuk yang di sini ada tanda pentung ini, inilah wajib diisi dan belum dilengkapi, diselesaikan. Kalau udah diselesaikan mengisinya, kita nanti warnanya akan checklist menjadi warna hijau. Ini adalah nanti yang wajib kita isi mulai dari informasi umum, biodata kemahasiswaan dan lain sebagainya. Kita coba buka untuk yang informasi umum. Nah, di sini ini adalah sudah ada isian mulai dari nama, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir. Kemudian di sini ada nick, ini adalah sesuai dengan yang tadi kita isikan di awal ya. Kemudian kita harus melengkapinya. Kita melengkapi mulai dari alamat surel aktif, kemudian nomor HP, kemudian pendidikan terakhir, bidang pendidikan, kemudian nomor WA, nomor KK, agama dan alamat domisili. Untuk melengkapinya ini kita klik di sini ya, yaitu ubah atau lengkapi ini. Nah, di sini teman-teman kita isikan yaitu untuk nama kan sudah ya, nick sudah, kemudian untuk nomor KK di sini kita isikan nomor KK kita. Kalau ada di sini yang tanda bintang merah ini wajib diisi ya. Agama ini kita pilih agama kita itu apa. Kemudian di sini kita untuk jenis kelamin sudah. Kemudian tempat lahirnya ini kan tadi belum, kita isikan. Kemudian provinsi yang mana kita pilih, nanti akan ditunjukkan ya melalui sistem. Kemudian kabupaten kita itu adalah kabupaten mana, ini adalah nanti akan difilter menurut provinsi yang kita ini sudah pilih, teman-teman. Jadi ini diisi bagian atas ini. Berikutnya di sini untuk alamat domisili ini kita isikan ya, alamat domisili kita sekarang itu di mana.
Kemudian kita isikan nomor ponsel kita, kemudian masukkan nomor WhatsApp, manakala mungkin nomor HP dan WhatsApp beda, ini mungkin juga diperlukan untuk diisi yang berbeda. Kemudian kita isikan pendidikan terakhir kita, ini apa? Misalkan di sini adalah S1. Oke, S1. Kemudian di sini untuk alamat saudara sudah masuk. Kemudian di sini dilengkapi data-data yang harus dilengkapi. Kemudian bidang studi pendidikan terakhirnya ini apa? Apakah pendidikan ataukah non kependidikan? Oke, setelah semua data kita isi dengan benar, ini kita klik simpan. Nah, sudah ada tulisan data informasi umum berhasil ditambahkan. Kita bisa klik tutup. Artinya nanti di sini untuk seluruh data kita yang informasi umum ini sudah berhasil kita simpan. Sehingga jika kita cek pada status kelengkapan data untuk informasi umum ini sudah checklist warna hijau ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan untuk mengisi biodata kemahasiswaan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita isi biodata kemahasiswaan. Ini kita klik di sini. Kemudian karena masih kosong kan, ini kita klik ubah dan lengkapi. Nah, sekarang kita isikan datanya biodata kemahasiswaan. Pilih status lulusan. Untuk mengidentifikasi status lulusan Anda, silahkan dapat dipilih ya salah satu tombol di bawah ini dengan status kelulusannya. Apakah lulusan universitas dalam negeri ataukah luar negeri? Karena kita dalam negeri, ini kita klik di sini dalam negeri. Kemudian untuk data lulusan ini adalah asal perguruan tingginya S1 atau D4-nya. Ini kita isikan di sini teman-teman. Kita cari. Oke, kita carikan di sini. Ini kita ketikkan satu persatu ya. Oke, sudah ketemu. Kemudian berikutnya setelah kita masukkan universitasnya, ini adalah referensi data dari PD Dikti ya teman-teman. Kemudian di sini kita isikan nomor induk mahasiswa kita. Oke, kita sudah masukkan nomor induk mahasiswa. Berikutnya kita klik validasi. Oke, dengan demikian ini sudah ketemu ya teman-teman. Kalau misalkan ketika kita klik validasi, ini adalah ada tulisan seperti ini, selamat NIM Anda berhasil tervalidasi. NIM Anda telah tercatat dan sinkron ya oleh Pusdatin. Berikutnya adalah datanya. Ini adalah untuk nama kita, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian kita lulusnya tahun berapa, ini akan tertera di sini. Termasuk juga kita kuliahnya ini di mana, ini akan ada di sini ya. Termasuk juga IPK kita ini berapa, ini juga seperti ini. Kemudian di sini kita S1-nya itu prodinya apa, ini juga akan tertera. Nomor ijazah kita ini berapa. Dengan demikian berarti data kita ini terdaftar di PD Dikti ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jika teman-teman di sini mungkin ada kekeliruan untuk data-data ijazahnya, ini dengan ijazah yang dimiliki dengan data PD Dikti, ini salah satu usaha yang mungkin bisa dilakukan. Ini untuk mensinkronkan datanya. Ini adalah teman-teman meminta pihak administrasi kampus untuk membenarkan ya untuk data yang ada di PD Dikti. Oke, jika di sini sudah berhasil kita validasi seperti ini, sudah ketemu semuanya, maka kita bisa klik simpan. Dengan demikian untuk riwayat biodata kemahasiswaan ini sudah berhasil disimpan teman-teman. Ini kita bisa klik tutup. Nah, berarti untuk yang bagian 2 ini sudah fix ya. Ini kita bisa tutup. Kita coba cek ke atas apakah sudah checklist. Nah, sekarang untuk biodata kemahasiswaan ini sudah berhasil checklist ya teman-teman. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk bidang PPG-nya. Nah, di sini kita pilih bidang PPG. Tadi setelah kita mengisi biodata kemahasiswaan, nanti akan dilakukan pengecekan ya oleh sistem. Apakah dari status ijazah kita ini nanti bidang studi PPG-nya ini linearnya dengan apa? Kita klik pada bagian bidang studi PPG. Kita klik di sini. Kemudian di sini kita klik ubah lengkapi. Kemudian kita masukkan untuk prodinya. Berikutnya teman-teman arahkan kursornya ke sini, kalian klik di sini, nanti akan ditunjukkan dengan ijazah yang teman-teman miliki itu nanti bisa ikut program studi PPG apa untuk mapelnya. Kemudian teman-teman pilih untuk lokasi tesnya ini di mana. Nah, ini tentunya kita memilih yang paling dekat ya teman-teman. Nah, di sini ditunjukkan itulah per provinsi seperti itu. Akan kalau saya ini di Jawa Timur ya Jawa Timur, atau mungkin Jawa Tengah, atau mungkin DIY. Kemudian setelah kita ketemu bidang studi PPG serta lokasinya, ini kita bisa klik simpan. Kemudian kita lanjutkan untuk pengisian yang berikutnya. Nah, di sini kita perlu cermati
yaitu untuk di sini pengalaman mengikuti pelatihan. Ini sifatnya wajib ya teman-teman. Kalau misalkan di sini ada tanda pendong seperti ini, tanda seru, ini adalah sifatnya wajib ya. Seperti ada keterangan status di sini, lah wajib dan wajib diisi dan ini belum dilengkapi untuk saat ini. Jadi untuk pengalaman berorganisasi ini teman-teman diisi, pengalaman mengikuti pelatihan ini diisi, kemudian nomor kontak darurat ini harus diisi, dokumen penting ini wajib diunggah. Nah, kalau misalkan di sini untuk pengalaman menjadi sukarelawan ini kan ada tanda tanya ya. Ini adalah statusnya, ini opsional, tidak perlu diisi juga nggak apa-apa. Ini ada pengalaman menjadi relawan, pengalaman melatih mengembangkan orang lain, kemudian hobinya apa, ini boleh diisi, boleh juga tidak teman-teman. Nah, sekarang untuk bagaimanakah cara mengisi untuk pengalaman mengikuti pelatihan yang wajib kita isi. Ini kan pengalaman mengikuti pelatihan dan organisasi ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita untuk pengalaman mengikuti pelatihan. Ini kita bisa klik di sini. Kemudian kita bisa klik tambahkan. Kemudian di sini kita masukkan kita itu pernah ikut pelatihan di mana. Tuliskan 3 pelatihan yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Nah, di sini nama pelatihannya untuk yang pertama ini pelatihan dalam bidang apa, misalkan adalah seperti ini. Kemudian penyelenggaranya ini siapa, kalian tentukan, dipilih. Nah, ini kemudian untuk waktu pelaksanaannya ini kapan. Nanti kita pilih tanggalnya sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Kemudian berikutnya di sini kita klik tambah data, nanti akan tersimpan dengan sendirinya. Kemudian kita setelah menambahkan lagi nanti kita klik simpan, nanti akan checklist hijau. Kemudian untuk pengalaman berorganisasi di sini juga wajib diisi, kita klik di sini. Kita klik tambahkan yang baru untuk riwayat organisasinya. Seperti biasa di sini kita hanya mengisi formulir saja, teman-teman silahkan diisi. Untuk nama daftar riwayatnya ini yang pertama ini apa, kita isikan ya. Nama organisasinya kita deskripsikan, organisasi tersebut itu bergerak dalam bidang apa, kedudukan kita sebagai apa, apakah kita sebagai di mana gitu ya. Nah, ini lingkupnya, kedudukan organisasi itu apakah di universitas, mungkin masih sebagai ketua BEM misalkan ya, atau sekretaris atau apa. Kemudian tahun mulainya kapan, tahun berakhirnya kapan, kemudian perannya sebagai apa, ini kita pilih ya, apakah ketua, pengurus inti atau anggota. Kemudian teman-teman ceritakan peran Anda dalam organisasi ini. Nah, kalian ceritakan di sini untuk perannya itu apa. Kemudian kalian bisa klik tambah riwayat jika ingin menambahkan lagi teman-teman. Jika sudah semua lengkap, kalian bisa klik simpan. Kemudian di sini untuk pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih mengembangkan orang lain dan hobi ini boleh diisi boleh tidak. Ini sifatnya opsional ya. Kalau ingin mengisi ya kita isikan di sini. Nah, ini teman-teman memiliki pengalaman menjadi sukarelawan di mana, ini kalau teman-teman isikan. Kemudian jika sudah nanti bisa klik simpan. Kemudian melatih orang lain ini pernah apa tidak. Nah, ini teman-teman isikan, yaitu bisa klik tambah data riwayat di sini. Berikutnya di sini untuk hobi juga seperti itu, kita boleh isikan boleh tidak ya, ini sifatnya opsional. Kemudian berikutnya ini wajib, ini yang kedua nih, nomor kontak darurat dan juga dokumen penting. Nomor kontak darurat kita klik sini. Nah, di sini kita tambahkan ini adalah namanya siapa yang nanti bisa dihubungi, nomor teleponnya, kemudian hubungannya dengan apa, ayah, kemudian anak atau mungkin ibu dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita bisa klik simpan. Oke, berikutnya di sini kita yang terakhir yaitu upload dokumen. Nah, klik di sini. Untuk mengupload dokumen ini kan ada statusnya belum, berarti belum kita upload. Nah, di sini kita klik di sini untuk mengunggahnya teman-teman. Untuk unggahnya klik di sini, nanti akan diarahkan menuju ke galeri. Kemudian untuk fakta integritas ini teman-teman kliknya di sini ya. Ini diunduh dulu fakta integritasnya untuk formatnya, kemudian diisi, kemudian nanti kita scan dan diupload. Setelah di sini kita unduh templatenya, kurang lebihnya untuk templatenya ini adalah yang seperti ini teman-teman. Ini adalah template yang kita dapatkan dari SIM PKB PPG Prajabatan, yaitu fakta integritas ya. Nah, ini kita isikan, yaitu nama kita siapa, nick dan lain sebagainya. Kemudian kita scroll. Nah, di sini ada banyak sekali untuk isiannya. Teman-teman di sini bisa mempelajarinya dulu. Kemudian kita isikan tempat tanda tangan kita, kemudian tanggal, bulan, dan tahun, kemudian kita tempeli materai,
beri nama, tanda tangan, kemudian juga orang tua wali. Kalau misalkan sudah, berikutnya di sini kita bisa klik unggah ya setelah di scan teman-teman. Jika di sini untuk pengisian biodata diri ini sudah selesai, nah ini kalian bisa klik pada bagian IC ya. Kita klik IC, teman-teman, nanti ini melengkapi untuk IC-nya. Nah ini teman-teman, ini adalah melengkapi IC. Di sini ada kelengkapan IC, ini status pemenuhannya masih tanda seru seperti ini. Ini artinya wajib namun belum diselesaikan ya. Nah ini untuk pada bagian ini nanti akan checklist warna hijau ini kalau misalkan kita sudah selesai. Kemudian terkait tentang IC, di sini ada petunjuk pengisiannya teman-teman, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan spesifik dan detail untuk memudahkan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengalaman Anda. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kejadian, peristiwa yang pernah teman-teman alami ya. Kemudian jawablah pertanyaan dengan kejadian atau peristiwa yang paling baru, terkini atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian jawablah pertanyaan dengan jujur sesuai dengan berpikir positif diri Anda. Kemudian sebelum menekan simpan, bacalah kembali jawaban Anda, karena kalau sudah dikumpulkan ini tidak bisa direvisi ya. Nah di sini teman-teman untuk mengisinya ini tinggal klik saja pada bagian ini. Ini kalian klik di sini, kemudian di sini mengisi seluruh isinya ya teman-teman. Nah kalian bisa klik di bagian ini, kalian dilengkapi. Nah nanti kita bisa isikan untuk isinya. Ini adalah sesuai dengan perintahnya yaitu 500 kata ya. Jadi satu jawaban ini isinya adalah 500 kata, ini juga 500 kata, semuanya 500 kata. Kemudian di sini kalian scroll ke bawah. Nah ini masing-masing untuk penulisan isinya ini mulai dari A, B, C, D, E, F, G ya. Misalkan di sini untuk G ini juga kalian isikan. Di sini nanti akan dibuka ya. Kalau misalkan kita sudah melengkapi yang bagian A, kita sudah melengkapi bagian A, maka yang B akan terbuka. B sudah diisikan, maka akan masuk ke C dibuka dan seterusnya. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik kirim ya. Jika untuk isi juga ini sudah selesai, teman-teman bisa masuk kembali. Jika di sini untuk kelengkapan pengisian daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ini sudah checklist warna hijau, IC juga sudah checklist warna hijau. Kemudian foto kalian muncul di sini, bisa ditambahkan di sini juga. Ini nanti akan tulisan kirim berkas ini berubah menjadi warna hijau. Kalau misalkan sudah, nanti kita tinggal klik kirim berkas. Kita tinggal menunggu pengumuman apakah kita lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Setelah itu teman-teman tinggal berdoa semoga saja nanti bisa lulus ya untuk PPG Prajabatan di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.